warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Sukmawati Sabidullah dari kampus IAIN Sultan Amai Kota Gorontalo di Fakultas Usuluddin dan Dakwah jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Orientalism. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih meluas, teman-teman perlu tahu apa sih itu Orientalism? Orientalism berasal dari kata Orient yang berarti timur. Sedangkan menurut istilah, Orientalism ini adalah segala sesuatu yang membahas tentang dunia ketimuran, baik itu dalam sejarah, kebudayaan, masyarakat, filsafatnya, dan juga sastranya. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan pendahuluan Orientalism. Orientalism ini merupakan permasalahan yang telah lama muncul seiring perkembangan filologi, ekonomi, bahkan politik. Para peneliti memasukkan pengertian dasar Orientalism sebagai patokan awal dari diskusi, yaitu orang-orang yang mengkaji dunia ketimuran termasuk agama Islam dengan sudut pandang barat. Di samping itu, bila kacamata dari orang timur mengkaji dunia barat dengan sudut pandang ketimuran, maka itu disebut dengan oksidentalis. Nah, kemudian teman-teman, secara analitikal, Orientalism mengandung arti keahlian mengenai wilayah timur, kemampuan metodologi dalam mempelajari masalah ketimuran dan memahami sikap ideologi terhadap masalah ketimuran, khususnya terhadap dunia Islam. Penyebab langsung munculnya Orientalism atau ahli ketimuran adalah hadirnya ilmuwan barat yang mengkaji aspek-aspek ketimuran seperti sastra adat istiadat, sejarah politik, ekonomi, filologi, lingkungan, serta agama yang berkembang di timur secara seluk-beluk Islam. Kemudian kita masuk kepada periodisasi Orientalism. Tren kajian Orientalism terhadap hadis dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, periode permulaan, yang kedua, periode Ignaz Goziher, yang ketiga, periode Joseph Scott, dan yang keempat, periode pasca Joseph Scott. Sedangkan menurut Abdurrahman Rahim, orang-orang barat meneliti masalah ketimuran sudah ada sejak abad pertengahan. Adapun periodisasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa sebelum perang salib dan masa keemasan bagi umat Islam atau masih bersikap netral terhadap misi. Terdapat argumentasi bahwa pada abad pertengahan pandangan orang Eropa terhadap umat Islam dipengaruhi oleh kitab suci dan teologis. Kemudian yang kedua, pada masa perang salib hingga masa pencerahan Eropa atau telah bergeser ke arah pendistoriesan Islam. Perang salib antara umat Islam Timur dan umat Kristen Barat mengalami ketegangan dari tahun 1096 sampai 1291 meski umat Kristen kalah. Namun umat Islam mengalami masa penekanan yang berat sebab putra-putra terbaik Muslim meninggal di medan perang, aset-aset pemerintah mengalami kehancuran, serta kemiskinan dan kebodohan terhadap umat Islam di timur. Karena kefokusan mereka, umat Islam terfokus pada perang salib. Yang ketiga, masa pencerahan Eropa hingga sekarang atau mengapresiasikan Islam dengan pengembangan intelektual yang rasional. Ketegangan umat Islam Timur dan umat Kristen Eropa telah hilang ketika memasuki masa pencerahan di Eropa. Pada masa pencerahan itu munculnya karya-karya yang bersifat positif. Setelah masa pencerahan lahirlah masa kolonialisme awal abad ke-20. Orang-orang barat datang ke timur untuk berdagang dan menyambung kekerabatan kembali dengan tujuan dapat mendudukan orang-orang timur, seperti contohnya Napoleon yang datang ke Mesir tahun 1789 dengan membawa orientalis untuk mempelajari adat istiadat, politik, ekonomi, dan pertanian orang-orang setempat. Sisi lainnya, kegiatan dua para orientalis membuat perubahan yang signifikan dan direspon baik oleh masyarakat, seperti mereka mengadakan kongres, mendirikan lembaga-lembaga ketimuran, dan juga mendirikan organisasi ketimuran. Dan mereka juga menerbitkan majalah-majalah, kemudian mempelajari bahasa-bahasa orang timur, sampai dengan mempelajari berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang benar-benar mempengaruhi lingkungan orang-orang timur. Dan juga mereka sampai mempelajari sekte dan kepercayaan orang-orang timur serta meneliti peninggalan kuno di negara setempat. Khususnya pada kegiatan kajian
kajian ketimuran orientalis dulunya membahas Islam secara umum, namun kemudian mengalami perkembangan yang melahirkan kajian-kajian ketimuran secara spesifik seperti Al-Quran, hadis, hukum, dan sejarah-sejarah orang timur. Baik teman-teman, itulah sejarah perkembangan orientalisme yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye!